aktif, reaktif, kemudian simptomatis dan lain sebagainya. Jadi kalau nggak muncul kelihatan, dia bilang nggak ada. Dia baru bilang ada kalau udah kelihatan tampil. Karena saya mata ini PKI, dia baru udah nggak ada PKI. Ya itu loh kualitas berpikir, lu mau ngomong apa? Berdebat sama orang begitu nggak ada guna, otaknya nggak nyampe. Jadi tolong dipahami mayoritas kita berpikirnya begitu. Sehingga saya bilang, wah ini ahli PKI kan. Dianggap main-main. PKI itu ideologi, orang-orangnya bergerak terus. Orang tua dia selesai, anak-anaknya maju. Ada yang ribut nggak? Waktu Jokowi mengatakan Kepres 24 kalau nggak salah 2001. 24 di ART hasil Kongres PKI yang ke-10. Kapan tuh? Ketika Kongres mereka sebetulnya ketika tahun 1966 mereka dibubarkan dengan TAP MPRS nomor 25 atau 66 yang disahkan dalam sidang paripurna di DPR tanggal 5 Juli 1966. Tahun 1967 mereka sudah melakukan Kongres yang ke-7. Terjeda hampir 40 tahun. Kongres yang ke-8 itu di Sukabumi Selatan, Jawa Barat tahun 2000. Kongres yang ke-9 itu di Cianjur Selatan tahun 2005. Nah ini adalah ADART hasil Kongres yang ke-10 di Gerabak, Magelang tanggal 15 sampai 17 Agustus tahun 2010. Kongres yang ke-11 di Banyumas tahun 2015. Jadi sesungguhnya pertemuan hari ini menarik Pak Taufik Daudi. Pak, ini Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita jumpa di channel UI Watch yang seru ini, di mana pada hari ini kita akan ngobrol bersama, di mana di sebelah saya adalah Bang Taufik Baudin sebagai senior UI Watch, dan di sebelah beliau adalah Ustadz Alfian Tanjung yang sudah sama-sama kita kenal. Sehat? Alhamdulillah, baik. Jadi pada hari ini kita akan ngobrol terkait dengan hal-hal apa yang menarik terkait dengan negara kita, di mana peran UI Watch adalah selalu menegakkan veritas, probitas, justisia, kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Saya mulai dari Bang Taufik. Bang, sehat Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Beliau di 81 Bang ya. Tapi semangat seperti anak 21 tahun. Alhamdulillah. Bang, Abang kan dikenal sebagai tokoh yang sering menyampaikan tentang PKI gaya baru. Ya. Saya ingin tahu, atau masyarakat atau semua ingin tahu juga nih, apa bedanya antara PKI gaya baru dengan PKI yang orang-orang tahu? Sederhana artinya. Kalau PKI yang kita kenal, dia tampil dengan ngomong dan wujud dua PKI. Ada pernyataan. Kalau gaya baru enggak, dia tidak bilang dia PKI. Kenapa? Karena dia tahu kalau dia bilang dia PKI, dia diajar habis dan sudah dilarang. Karena muncul dengan wajah nama yang lain, misalkan PSI itu PKI gaya baru, Misalnya. PWILS itu PKI gaya baru. Jadi ini bagian dari strategi lapangan. Nah, dan yang menarik, ini perlu dijawab pelajaran kita. Banyak dari masyarakat kita atau mayoritas itu masih adalah kelompok masyarakat, ini saya ulang lagi ya, terlepas dari jenjang pendidikan. Kenapa? Jenjang pendidikan itu cuma di IQ. Tapi pemahaman kualitas berpikir dengan rasa itu basisnya SQ. Mayoritas di kita itu berpikir, kualitas berpikirnya masih berkualitas berpikir instan. Kalau belum kelihatan dibilang belum ada, dan reaktif, simptomatis. Jadi maka yang diributin sekarang bukan PKU udah nggak ada, yang ada oligarki. Urusan apa oligarki? Ini PKI yang main sama PKI gaya baru. Udah sekian 10 tahun, 45, 65, 20 tahun muncul dengan PKI. 65 PKI dilarang, muncul dalam bentuk yang lain, yang namanya PSI sekarang, yang namanya PWILS dan lain sebagainya. Itu PKI, karena saya sebut dengan PKI gaya baru. Dikit yang menarik adalah menyebut PKI pun diganti dengan komunis. Komunis itu ideologi, kita ngomong operasional ya PKI. Ini kan nggak bisa membedakan. Kalau PKI udah nggak ada yang udah oligarki. Oligarki itu apa sih?
Orang yang main PKI dianggap sudah nggak ada. Kenapa dianggap sudah nggak ada? Karena nggak kelihatan. Mindsetnya kalau dari kajian ada ilmunya, silakan dicari spiral dynamics. Spiral dynamics itu kajian yang membahas kualitas berpikir orang. Dari ada level 1 sampai 8, makin tinggi makin bagus. Kita nih mayoritas berpikirnya di level 3. Wow, rendah sekali. Level 3 tuh reaktif, reaktif, kemudian simptomatis dan lain sebagainya. Jadi kalau nggak muncul kelihatan, dia bilang nggak ada. Dia baru bilang ada kalau udah kelihatan tampil. Karena saya mata ini PKI, dia baru udah nggak ada PKI. Ya itu loh kualitas berpikir, lu mau ngomong apa? Berdebat sama orang begitu nggak ada guna, otaknya nggak nyampe. Jadi tolong dipahami mayoritas kita tuh berpikirnya begitu. Sehingga saya kalau wah ini ahli PKI gak dianggap main-main. PKI itu ideologi, orang-orangnya bergerak terus. Orang tua dia selesai, anak-anaknya maju. Ada yang ribut nggak? Waktu Jokowi mengatakan Kepres 24 kalau nggak salah 2001. Februari pokoknya tahun 2024 Jokowi mengeluarkan Kepres yang mengatakan di D3065 PKI adalah korban. Ribut nggak orang? Enggak, itu test case. Buat saya ini serius. Jadi saya bilang kalau kenapa saya bilang Jokowi itu PKI, ya itu dia membelain PKI, itu ngirim pesan ke kelompok-kelompok PKI. Dan itu kan ideologi itu menurun, ideologi itu bukan cuma pendapat, dia ada keyakinan. Nah ini nggak dipahami di kita karena berpikiran reaktif, simptomatis, segala macam. Jadi kalau belum muncul dianggap nggak ada. Ini mau diapain? Satu Ini lagi kan Bang, maaf saya potong. Iya. Saya juga ingat waktu itu juga ada wacana untuk kita minta maaf kepada PKI. Wah, Gimana, itu Bang? kan Jokowi. Jadi minta maaf. Kedua, di G30 PKI itu cuma korban. Itu kan Jokowi yang main. Makanya saya bilang Jokowi itu PKI. PKI gaya baru. Jadi mau ngeles dari mana lagi Jokowi? Hah? Ya, oke. Paham. Nah, sekarang saya geser ke Pak Ustadz dulu. Pak Ustadz, ini beliau ini juga terkenal sebagai ahli yang memahami betul, mempelajari betul situasi tentang komunis dari awal di negara kita. Ustadz, bagaimana dengan pendapat Ustadz mengenai pendapat Bang Taufik tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Yang jelas Bang Taufik adalah senior saya. Tentu kata Imam Al-Ghazali, orang yang melalui sebuah jalan bisa menceritakan jalan itu. Masya Allah. Benar apa yang disampaikan. Nah, saya ingin mengajak buat seluruh masyarakat bahwa memang PKI sekarang tidak perlu lagi strategi marketing. Mereka sudah mengawali dengan marketing sebelumnya. Misalnya mereka pernah membuat buku ini beredar luas. Aku bangga jadi anak PKI. Di bulan Juni tahun 2002. Dan masyarakat diam. Oke, ini yang pertama. Nah, kemudian bulan September tahun 2005 anak PKI masuk parlemen. Kedua buah buku ini sudah tercetak sebanyak 2 juta eksemplar. Wow. Artinya sebenarnya ini mungkin kepentingan kita buat Pak Taufik Bahauddin dan saya juga, bahwa bagaimana orang-orang yang pernah melalui keganasan PKI di televisi bisa juga memberikan pemahaman dalam cara berpikir dan pola berpikir generasi EGP. Dan generasi kita sekarang ini EGP, males gitu ya. Sebelum nanti mungkin berkembang, apakah nanti akan kita saling tukar pengalaman. Juga di tangan saya ini ada ADART hasil Kongres PKI yang ke-10. Kapan tuh? Ketika Kongres mereka sebetulnya ketika tahun 1966 mereka dibubarkan dengan TAP MPRS nomor 25 atau 66 yang disahkan dalam sidang paripurna di DPR tanggal 5 Juli 1966. Tahun 1967 mereka sudah melakukan kongres yang ke-7. Terjeda hampir 40 tahun. Kongres yang ke-8 itu di Sukabumi Selatan, Jawa Barat tahun 2000. Kongres yang ke-9 itu di Cianjur Selatan tahun 2005. Nah, ini adalah ADART hasil kongres yang ke-10 di Gerabak, Magelang tanggal 15 sampai 17 Agustus tahun 2010. Kongres yang ke-11 di Banyumas tahun 2015. Jadi sesungguhnya pertemuan hari ini menarik Pak Taufik Bahauddin. Bapak mengalami bagaimananya. Saya hanya ingin mengatakan bahwa perbincangan kita dengan kata kunci
PKI itu bukan satu-satunya masalah di Indonesia. Tapi jangan bilang PKI bukan masalah. Itu mungkin bagian yang harus dipahamkan, karena ada persoalan, tapi saya alhamdulillah sudah menjawabnya dengan buku saya ini cetakan keempat, ya. Menangkal kebangkitan PKI, strategi perlawanan nasional menjaga keutuhan NKRI, dan bahan ini sepengetahuan saya jadi bahan pegangan untuk pendidikan di pusat-pusat pendidikan khusus di seluruh angkatan, Trimatra TNI maupun di intelijen. Tapi saya tidak cukup mengikuti, hanya saya tahu kalau ketemu pada bawa buku saya nyetak sendiri apa bikin, tapi yang atas itu buku tulisan saya gitu. Nah, mungkin sebagai penutup dalam konteks pengawalan saya ini, ada buku bagus yang rasanya perlu dicari, mungkin bukunya sudah susah dicari, Bahaya Komunisme. Di halaman 21 di alinea keempat dikatakan oleh penulisnya, yaitu Zainal Abidin Ahmad. Ini ada dua orang penulis, Profesor Zainal Abidin Ahmad dan Bahrudin Lopa. Dikatakan bahwa kegagalan PKI tahun 1948 adalah warming up, pemanasan. Kegagalan tahun 65 adalah repetisi, dan mereka memandang perlu mengembalikan kebangkitan PKI. Nah, hari ini menurut hemat saya betul kata Pak Taufik Bahauddin, bahwa PKI hari ini tidak perlu lagi meneriakan tentang dirinya, karena dia sudah ada di istana, udah ada yang jadi gubernur, udah ada dua penampakan. Kalau di parlemen sudah lebih dari 250 orang, sudah jadi pengetahuan orang. Nah, tanggal 3 bulan November 2021 itu di Bogor pernah ada semacam pertemuan 70 orang perwakilan dari seluruh Indonesia dengan komunitas PKI dan LKI. Yang PKI tentu orang-orang yang sangat sepuh-sepuh lah ya, kelompok-kelompok pelanjut daripada DNID, orang-orang model Suharto, model Zina. Tapi dia punya kelompok muda. Nah, kelompok muda ini namanya LKI. LKI ini Liga Komunis Indonesia. Wow. Liga Komunis Indonesia ini adalah PKI golongan F, G, dan H. Ini mungkin nanti Pak Taufik yang perlu ngasih tahu ke saya nih, kemana nih, siapa nih? Diduga kuat mereka adalah ASN aktif hari ini, polisi aktif hari ini, TNI aktif hari ini, yang mereka sudah mempertegas jati dirinya bahwa mereka adalah pelanjut daripada gerakan PKI. Ini agak sensitif, maka saya berharap, saya mohon bimbingan dari Pak Taufik Bahauddin bagaimana nih membaca LKI, Liga Komunis Indonesia. Ini pertemuan ini tanggal 3 bulan November tahun 2021. Nah, artinya saya dengan segala kekurangan yang saya miliki, karena saya tidak mengalami secara waktu kelahiran saya, tapi secara empiris, secara literasi, secara proses-proses riset kualitatif yang saya tempuh. Nah, ini adalah satu sejarah bertemunya saya dengan Kanda Taufik Bahauddin untuk bagaimana agar kekurangan-kekurangan saya tolong diarahkan. Nah, selebihnya buat seluruh masyarakat, adik-adik mahasiswa, ponakan-ponakan di seluruh Indonesia, kita sedang melihat penampakan-penampakan mereka. Dengan sulitnya kita, kalau kita mulai mengidentifikasi ke arah ke sana, kita langsung dibully. Kita akan langsung diserang sebagai orang yang tidak ilmiah lah, sirik dengan kelakuan orang lah. Saya pikir dari saya sebagai kata kuncinya, hari ini ada dua persoalan berhubungan dengan komunisme. Yang pertama, kebangkitan PKI yang semakin tidak dianggapnya orang. Maka orang model beliau, model saya akan dianggap orang apa tuh ya? Orang salah gitu, orang kesiangan gitu ya. Ngomong apa sih PKI mereka gak ada. Nah, yang kedua adalah invasi Cina. Invasi Cina ini dia satu kesatuan. Jadi artinya saya ingin katakan dua wilayah ini saling melengkapi. Wallazina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd. Di sisi lain kita punya persoalan-persoalan yang sedang menjadi kerja keras ya para tokoh-tokoh kita mengembalikan ke undang-undang dasar yang asli. Terus bagaimana lagi yang lain-lain. Tapi saya berpendapat hari ini sebuah duet yang saling komplementer. Begitu Pak Heru. Baik Ustadz, makasih, luar biasa. Jadi kita bisa mendengarkan sendiri tadi seperti apa analisa kedua tokoh kita ini, dan memang betul bahwa kita harus terus mewaspadai akan timbulnya PKI-PKI yang seperti tadi disampaikan. Bang Taufik, mungkin ada tambahan lagi, silakan. Saya ingin sampaikan begini ya, kenapa ini terjadi kan itu ya, PKI bisa muncul lagi. Karena kita sebagai bangsa kehilangan atau tidak lagi memiliki pemimpin tingkat nasional
dari bangsa ini. Baru sekarang Prabowo muncul. 10 tahun yang lalu sebelumnya Jokowi 10 tahun itu PKI gaya baru Jokowi itu dikembangkan dan kita tidak menganggap serius. Makanya sila test case yang Jokowi bikin dengan mengatakan dan G1365 PKI adalah korban, tidak ada reaksi dan lain sebagainya. Dia test case Jokowi itu PKI gaya baru. Banyak itu di medsos, di keluarganya begini, di Boyolali begini, orang serius nggak? Karena generasi muda dibikin, udahlah nyantai aja lah, hura-hura, mentalnya diarahkan ke sana. Jadi jangan marah PKI itu kayak, oh enggak. Jadi generasi muda sasarannya, sehingga kalau kita bilang ada PKI, dia akan ribut, oh nggak ada ini, karena dia merasa terganggu dari kebiasaan hura-hura. Nah, bangsa ini dirusak mulai dari generasi mudanya dengan dijadikan generasi yang hura-hura. Hura-hura itu apa? Tidak merasa punya tanggung jawab terhadap bangsa, negara, dan generasinya sendiri. Tidak peduli, Pak ya? Nggak peduli ya? Nggak peduli, dia pokoknya senang-senang hura-hura lah, begini-begini. Adalah LGBT lah, adalah ini, itu emang sengaja diarah ke sana. Nah, kalau kita yang mengingatkan itu, dianggap nih melawan arus segala macam. Tapi tolong lihat, dia bermain di media sosial. Kalau di daerah-daerah di pesantren-pesantren itu PKI-nya nggak berani muncul kencang karena mereka masih keras. Ini kan di Jakarta, di kota-kota besar dengan media sosial itu. Nah, kenapa kembali lagi? Karena kembali seorang kita belum ada national leader setelah peristiwa yang terjadi. Baru sekarang Prabowo muncul. Mudah-mudahan beliau bisa menjadi national leader melawan PKI. Karena Jokowi 10 tahun, saya ulangi, 10 tahun dia memanfaatkan ini. Dia membangun PKI. Saya tunjukin dong Jokowi itu PKI. Saya pribadi kenal dia dulu. Dia udah lupa nggak apa-apa. Jadi ya udahlah ya. Kalau saya bilang kenapa saya ribut PKI, orang bilang Bro Taufik nih ributin PKI, udah nggak ada lah yang sasaran dia. Kita dianggap pura-pura, nggak, nanti udah kejadian baru dikepung pelan-pelan, baru berteriak. Kalau udah dalam kandang baru berteriak. Bisa apa lagi? Nah, sementara umat Islam sebagai musuh nomor satunya PKI itu mulai dirusak, dihancurkan. Riset teman saya 2015 November, paparan 2 kali yang bikin LBP ngamuk-ngamuk, paparan terbuka di Kartika Chandra. Dia mengatakan PKI ya baru akan menyusup mengendalikan polisi, Polri. Kejadian kan. Kedua, DPR dibikin tidak berbunyi, ini kejadian semua. Nah, ini yang dilakukan mereka. Dibuat kita nih leha-leha PKI nggak ada, itu yang dilakukan. Teman saya urusan apa di paparan gitu, hasil riset terbuka di Kartika Chandra. Kenapa LBP ngamuk-ngamuk manggil dia? Dituduh dia mau kampanye buat menangin dia kenal juga enggak sama Prabowo, karena Prabowo lagi urusan apa? LBP itu PKI. Betul, omnya itu lari ke Australia, nggak pernah ketahuan sekarang. Setelah G13 PKI kalah, omnya lari. Saya ngomong sama almarhum siapa itu yang orang yang beken juga lah. Dia jadi saya kenal betul. Rizal Ramli bukan? Siapa? Bang Rizal Ramli. Bukan. Udah meninggal lah, yang sepuh juga. Yeah. Dia mengatakan LBP itu PKI. Karenanya dia tadi tahu ada indikasi itu, makanya nggak jadi apa-apa. Waktu Gus Dur lah ngangkat dia sebagai dubes di Singapura, mulai muncul. Nah, sekarang dibongkar lagi nih oleh Pak Safri Samsudin. Itu malingnya luar biasa. Jadi lewat PT ada ngeruk-kering untuk dana itu. Jadi dia PKI Gabru sampai ideologi dia juga masalah cari materi luar biasa. Partainya dari mana triliunan LBP? Gua kenal lah teman saya yang ngerti dia waktu bareng-bareng operasi, hatinya kecil, terjun dari pesawat pun bisa didorong segala macam. Teman saya udah meninggal cerita. Jadi bacot, gua baret merah. Temen gua baret merah juga nggak bacot kayak lu, baret hijau pun nggak bacot kayak lu. Deh tahu lu di medan di operasi militer kayak apa. Hatinya kecil. Jadi itu aja udahlah ya. Orang kayak lu udah paham lah ya. Dia urusnya duit. Jadi tolong disadarkan generasi muda. Kita tidak usah was-was, tapi kita harus tetap waspada bahwa PKI gaya baru akan muncul karena PKI ideologi tidak pernah diam. Dia akan bergerak terus
Dan sekarang ini lewat mana ya? Ya TK Cina-Cina ya, yang masuk di Kalimantan. Jokowi ngembangi IKI itu buat apa? Buka jalan buat mereka. Di Baik. Morowali Iya, Nah. ramai itu Bang. Mantap. Panjang nanti Bang. Hey. Ustaz, tadi Bang Taufik sempat menyampaikan bahwa musuh dari PKI adalah Muslim, umat Islam. Apa komentar Ustaz? Ya, saya coba membuat dulu sistematika gerakan mereka ya. Ketika mereka tahun 66 dianggap bubar, 67 mereka paksakan kongres. Maka dari 67 sampai tahun 2000-an mereka tidak cukup berani. Lalu kemudian gerakan mereka ini kan sebetulnya mulai agak unjuk gigi ketika tahun 2002. Buku ini terbitnya tahun 2002 bulan Juni. Dan kata pengantarnya ditulis oleh Gus Dur. Ketika Gus Dur menjadi presiden, beliau lebih dari 5 kali, yang saya ingat tuh 6 kali, menyatakan bahwa perlunya dicabutnya TAP MPRS nomor 25 tahun 66. Itu waktu Gus Dur menjadi presiden. Kalau konteks kemusliman, pada tanggal 8 sampai 11 September tahun 1957, itu di Palembang, diselenggarakan Kongres Ulama se-Indonesia yang dihadiri oleh sekitar 907 orang dari Aceh sampai Ternate. Mungkin ada baiknya saya membacakan apa isi daripada kongres mereka. Mereka ini mengadakan pertemuan di Palembang, keputusan Kongres Alim Ulama seluruh Indonesia, Palembang 8 sampai 11 September 1957. Setelah mendengar dan membahas secara mendalam ideologi ajaran komunis, mengambil kesimpulan sebagai berikut. Ideologi komunis dalam lapangan falsafah berisi ateisme, anti Tuhan, dan anti agama. Ideologi komunis itu adalah dalam lapangan politik adalah anti demokrasi, diktator proletariat. Ideologi komunis dalam lapangan sosial menganjurkan pertentangan dan perjuangan kelas. Memutuskan ideologi ajaran komunisme adalah kufur hukumnya dan haram bagi umat Islam untuk menganutnya. Yang kedua, bagi orang yang menganut ideologi ajaran komunisme dengan keyakinan dan kesadaran, kafirlah dia dan dia tidak sah menikah dan menikahkan sesama dengan muslim. Jadi kalau ada orang menikahkan anak dengan orang PKI itu sama dengan berzina seumur hidup. Kafirlah dia dan tidak sah menikah dan tidak pula hak waris. Haram jenazahnya disolatkan. Jadi intinya ulama-ulama kita sudah tegas betul. Nah kalau dari saya mungkin pada hari ini yang diperlukan adalah ada satu situasi yang memang dicoba untuk dikuatkan, tapi di sisi lain kita sedang berhadapan dengan perkembangan teknologi yang sangat jauh. Artificial intelligence yang menjadi mainan anak-anak milenial, generasi alpha, generasi beta itu mungkin perlu juga ada jembatannya, sehingga pemahaman tentang PKI ini memang mengalami pengaburan sejarah. 2004 dihilangkannya kata PKI dari tulisan G30S tanpa PKI. Awal Pak Harto lengser tahun 98, di tahun itu film G30S PKI ditiadakan, diputar secara nasional. Jadi kalau mau kita lihat satu persatu mereka melakukan tindakan-tindakan yang membuat blind of information, blind of historic. Jadi pembutaan dan penggelapan sejarah. Nah, sistematis sekali ya. Sistematis, dan saya ingin berikan laporan dalam pembincangan ini. Satu waktu saya diundang dalam sebuah acara pernikahan satu tokoh di Solo. Dia tokoh Islam. Waktu itu saya ditaruh di ruangan atau di zona VVIP. Di situ ada wali kota, ada Bupati Wonogiri, Bupati Klaten, dan ada dari Danrem, perwakilan Danrem, ya petinggi-petinggi Danrem lah. Sengaja saya teriak, Pak, bagaimana perkembangan PKI hari ini? Jadi di kalangan TNI saja tidak berani menyebut kata PKI, Pak. No. Dia sebutnya 3 huruf. Oh iya ya, yang 3 huruf itu gitu. Allah. Jadi mereka menyebut PKI saja juga tidak cukup berani. Jadi gerakan ini harus dipahami bahwa sekarang pemahaman tentang komunisme PKI, subhanallah, alhamdulillah kita punya guru kita, senior saya juga Pak Taufik Bahudin. Dan tentu buat kalangan muda, kita harus berani menengok bahwa hari ini kelompok-kelompok kiri muncul dengan berbagai penampakan. Ya, tokoh-tokoh legend yang belum beberapa menit sudah bisa mengumpulkan uang 10 miliar segala macam itu secara mungkin tidak bisa kita simpulkan kesananya, tetapi
kecenderungan kiri jelas. Itu garis kiri yang tentu kalau dalam teori ideologi Pak Taufik Baudin lebih paham itu kan. Ketika kirinya radikal, sampailah dia kepada komunisme kan, ketika dia punya pandangan-pandangan yang ke kiri-kirian dan kemudian radikalisasi mengarah kepada kerja-kerja fisik, dia ke sana. Jadi saya kembali umat Islam hari ini harus siap berjuang tidak seperti dulu. Dulu kita masih ada Kosmas Batubara, masih ada Harican Silalahi, masih ada tokoh-tokoh yang mereka bukan muslim dari GMKI, PMKRI dan segala macam. Tapi sejak tahun 1967, orang-orang muslim yang dulu berseberangan dengan orang-orang PKI atau orang PKI yang muslim, maka ketika PKI dibubarkan tahun 66, mereka melakukan semacam registrasi di Dukcapil. KTP mereka, akte mereka itu walaupun namanya Ahmad Jailani tapi agamanya Kristen. Walaupun namanya Muhammad Ishaq, agamanya Kristen, karena mereka merasa telah dimusuhi dengan, sebagaimana pernyataan beliau tadi, memang musuh utama, musuh abadi, musuh terberat dalam gerakan PKI adalah orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang memegang ketuhanan yang Maha Esa. Jadi antara tahun 1967 tahun 1971 sekitar 5 tahun itu terjadi konversi murtad besar-besaran sekitar 7 juta orang. Makanya komposisi demografi muslim memasuki tahun 70-an itu tidak lagi bisa kita sebut 90%. Karena ada sekitar 5-7 orang yang merasa lebih nyaman di KTP-nya, di data-data pribadinya, di aktenya maupun di ijazahnya atau di identitas pribadinya lebih mau menulis agama yang bukan Islam, walaupun sebenarnya dulunya dia ngaku Islam, tapi karena dia sangat meyakini paham komunisme PKI itu, jadi mereka karena harus menuliskan agama, ya agamanya bukan Islam. Itu kira-kira, makanya saya pikir memang ini buat seluruh masyarakat yang menyimak podcast ini, kita doakan semoga Pak Taufik Baudin sehat selalu, sehat selalu dan terus membimbing kita semua. Amin. Dan saya juga terus harus banyak membaca, menyimak, dan subhanallah memang saya punya kesempatan berinteraksi dengan Kiai Haji Yusuf Hasim yang mengingatkan betul kepada saya bagaimana Banser itu tidak bulat anti PKI-nya secara ini, karena memang setelah tahun 66 sebagai eksekutor pembasmi PKI, kemudian kesininya kan tidak lagi seperti dulu. Sama dengan Kokam. Kokam itu dibentuk dengan sebuah pengkaderan Takari tanggal 1 sampai tanggal 30 September tahun 1965 selama 30 hari dengan 250 orang peserta. Tapi kan kita tidak pernah mendengar, ya, mungkin pesan dari saya, kapan Kokam akan ada apel siaga nasional siap untuk melawan kebangkitan PKI. Belum pernah ada Pak Taufik sampai hari ini. Ya, Kokam nasional Kokam itu kan dilahirkan dalam rangka menghadapi gerakan PKI, tetapi secara nasional belum pernah ada acara misalnya apel siaga di GBK atau defile besar gitu ya. Tidak sementara PKI-nya berkali-kali udah bikin pertemuan ya. Kalau tanya begitu kan, ini juga mudah-mudahan sampai ke para sesepuh-sesepuh Muhammadiyah. Banser Kokam adalah barisan pengganyang PKI yang paling kuat pada masanya. Apakah sekarang masih bisa menjadi paling kuat? Mudah-mudahan iya. Amin, amin. Masya Allah. Luar biasa sekali perbincangan kita hari ini bersama kedua tokoh yang luar biasa dan memberikan pencerahan buat kita semua. Jadi kami dari UWatch menyampaikan terima kasih kepada Pak Ustadz Alfian Tanjung, juga senior kami Bang Taufik. Mudah-mudahan sehat selalu Bang ya. Amin. Dan sekali lagi, ya silakan Bang. Nih, tolong diingat lagi riset teman saya yang bikin LBP ngamuk-ngamuk itu, dia riset itu memaparkan dan menunjukkan dengan jelas bahwa PKI akan menyusup, merusak dan memecah belah Islam yang tergabung dalam NU. NU itu siapa? PBNU-nya. Nah sekarang kejadian kan, PBNU-nya pecah, ini itu diacak-acak di dalam. Mereka tidak jadi PKI tapi dibikin rusak oleh PKI gaya baru. Jadi Islam rusak lewat PBNU, disusupi mereka. Tolong cek. Dia nyusup riset mengatakan mereka mencoba menyusup Muhammadiyah, tidak berhasil. Jadi sana, kemudian di PBNU mereka tidak berhasil nyusup ke wilayah-wilayah daerah, tapi di PBNU-nya dimainkan. Kemudian DPR kenapa kayak begini? Karena diganggu oleh PKI baru sehingga dia tidak berbunyi. Jadi partai-partai dikendalikan dengan cara seperti itu. Misal
partai-partai ngirim anggotanya orang-orang yang nggak berkelas. Dan ada salah satu pimpinan dari satu partai lah yang sok manggul-manggul beras segala macam, itu apa sih? Orang kelasnya kelas cari duit, cari popularitas, itu yang didorong maju oleh PKI orang-orang kelas kayak begitu. Dan yang jelas siapa pimpinan umat Islam yang jadi acuan sampai sekarang? Belum ada, dibikin tidak ada. Itu yang mereka lakukan, tolong disadari. Nah, ini adalah refleksi cemiran dari upaya mereka agar umat Islam tidak punya national leader. Bukan pimpinan ya, pemimpin beda, pimpinan dengan pemimpin beda. Jadi pemimpin level nasional umat Islam itu nggak ada yang jadi acuan, nggak ada lagi, belum ada sekarang, dan dibuat tidak ada. Prabowo mulai dijelek-jelekin segala macam, dia sangat anti PKI tahu, dengan segala macam keterbatasan. Apa yang dilakukan Prabowo sekarang, dia sedang membersihkan apa yang dilakukan Jokowi selama 10 tahun. Orang cuap itu orang-orang disusupin PKI itu. Saya tahu betul Prabowo yang dia bukan PKI, tahu saya. Kalau Jokowi saya tahu persis dia PKI. Udah gitu aja lah. Ya. Baik, Makasih. ya. Saya coba satu. Silakan Bang. Ustaz. Tahun 2000-an, 2014 masuk ke 2015, Jokowi memerintahkan kepada jajaran TNI lewat Panglima TNI untuk membakar seluruh dokumen golongan A, B, dan C yang ada di seluruh Indonesia. Astagfirullah. Jadi Jokowi itu memang punya perintah untuk menghilangkan jejak. Jadi jangan sampai di bawah itu orang tahu siapa bapaknya siapa, kakeknya siapa, segala macam. Dan ini sesungguhnya betul Pak Taufik Baudin, saya tetap mohon arahannya, mohon bimbingannya. Bagaimanapun penelusuran saya dalam jangka yang panjang memang membuat mereka sampai kepada batas pemenjaraan saya itu kan sebetulnya ada yang menarik. Ketika saya mendatangi Habib Rizik tahun 2019, beliau masih di Mekah, saya waktu itu bisa ada kesempatan umroh. Beliau tanya kepada saya, Saudara Alfian atau Ustadz Alfian Tanjung, kenapa Jokowi meminta Anda untuk dihukum 8 tahun penjara? Jadi Jokowi itu sampai minta itu Pak Taufik, agar saya itu di penjara 8 tahun. Jadi Jokowi itu, dia adalah PKI biologis, PKI ideologis, dan PKI politis, dan PKI reproduksi generasi. Jadi yang jelas ini serius, dan perlawanan kita mungkin sebaiknya dibuat di semua lini ya Pak ya, di semua lini. Jangan nyecerin si Jokowi, karena Jokowi sebenarnya sederhana aja, tangkep dia, karena kasus terlalu banyak. Iya, maling, korupsi. Ya, maling, korupsi, dan memalukan negara, membuat pencemaran, membuat kepermainan konstitusi, bikin utang negara lebih dari batas ambang 30%, kan terlalu banyak gitu kan. Ya mungkin dari saya kepada seluruh masyarakat Indonesia, saya tegaskan kalimat saya tadi, PKI bukan satu-satunya masalah, tapi jangan bilang PKI bukan masalah. Satu lagi, invasi Cina merupakan satu fakta di lapangan yang membutuhkan perlawanan yang cerdas. Jadi munculnya gerakan merebut kedaulatan rakyat ini harus menjadi atensi kita dengan 3 agenda utama mereka, dan saya memberikan apresiasi buat UI Watch. Terus Pak Taufik Baudin dan kawan-kawan, mari kita buat barikade yang kuat dan berikan tetesan dan titisan ke bawah untuk anak-anak muda. Ya, mungkin nanti perlu didatangkan teman-teman dosen sejarah yang usianya 30-40 tahun, Pak, misalnya dokter atau profesor dokter dari kawan-kawan di UI, Pak. Dia yang menerangkan bagaimana sistematika gerakan PKI tadi. Saya yakin ada Pak orang-orang itu, kita perlu ajak ngobrol. Dari saya itu, dan saya sekali lagi Watch terus berkibar, terus nyatakan bahwa kita punya Indonesia tanpa PKI. Masya Allah, luar biasa sekali. Demikianlah tadi obrolan kita pada hari ini, dan sekali lagi UI Watch selalu mengedepankan slogan kami, yaitu Veritas, Probitas, Justitia, kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Ustaz, terima kasih Ustaz. Terima kasih. Video next. Terima kasih Mas. Lumayan.